Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi penggajian karyawan dengan menggunakan visualbasic.net. Pada tutorial sebelumnya, itu saya sudah membahas cara pembuatan form jabatan sampai dengan pembuatan listing di masing-masing tombol ya, mulai dari tombol simpan, edit, hapus, reset, dan tombol pencarian. Nah, di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan dengan membuat form transaksi, yaitu form penggajian. Oke, langsung saja. Jadi pada projectnya di sebelah kanan itu kita klik kanan, lalu kita add Windows Form. Lalu di sini pada bagian bawah itu name-nya kita ganti jadi form penggajian. Lalu kita klik add. Nah, ini sudah terbentuk satu form interface yang kita gunakan untuk mendesain form penggajian atau pengelolaan data penggajian. Nah, untuk desain interface-nya itu hampir sama dengan form yang saya desain sebelumnya, yaitu form karyawan maupun form jabatan. Jadi untuk lebih cepatnya mungkin ini saya bisa copy paste ya, saya bisa copy paste saja. Lalu di sini saya paste ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kita atur tampilannya. Yang pertama saya akan ganti background colornya ya. Saya gunakan di sini active caption ya. Lalu selanjutnya yang perlu saya setting yaitu border stylenya. Di sini saya gunakan fixed tool window ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan ambil toolbox, yaitu saya akan ambil satu tools ya yang saya gunakan untuk mendesain ya, seperti ini ya. Bisa kita gunakan group box atau bisa kita gunakan panel ya. Nah, di sini saya akan menggunakan group box ya. Seperti ini. Saya tarik, saya drag masuk di form. Nah, lalu saya atur tata letaknya ya. Di sini group box di propertiesnya teman-teman bisa ganti namanya entry data. Nah, seperti itu. Lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu mengambil label dan text box ya. Kita letakkan pada group box yang kita ambil tadi ya. Oke, jadi saya ambil label, saya drag masuk. Saya ganti di sini di propertiesnya. Saya ganti jadi nomor penggajian. Selanjutnya saya ambil lagi label. Di sini saya ganti jadi tanggal penggajiannya. Selanjutnya itu kita ambil label, lalu di sini kita tulis nik karyawan. Nah, gitu ya. Lalu kita ambil lagi satu label, di bawahnya kita tulis nama karyawan. Jadi kita desain ya sampai selesai. Jadi sesuaikan untuk desainnya ini, kita sesuaikan dengan fill-fill yang ada di tabel
penggajian ya. Jadi mungkin teman-teman bisa buka lagi database-nya. Kalau saya lihat di sini database saya ada beberapa field atau ada beberapa kolom ya. Dan nomor, tanggal, nik karyawan, ID jabatan, tambahan ya. Di sini jumlah tambahan atau tunjangan-tunjangan yang lain ya. Nah, di sini ada juga potongan, ada jumlah potongan, dan yang terakhir yaitu gaji bersih yang diterima oleh si karyawan itu. Oke, kembali ke aplikasi Visual Basic-nya. Kita lanjut di sini. Nah, selanjutnya saya ambil lagi label, saya letakkan. Lalu saya ganti di properties. Oke, jadi kalau kita sudah ambil label, selanjutnya yang kita ambil yaitu text box ya. Nah, saya letakkan di sini di nomor penggajian. Terus untuk tanggalnya kita pakai date picture ya. Nah, ini date time picture kita letakkan sejajar dengan label tanggal ya. Nah, terus untuk nicknya itu saya akan menggunakan combo box ya. Terus untuk nama saya gunakan text box. Selanjutnya saya ambil lagi combo box untuk ID jabatan. Dan yang untuk namanya saya menggunakan lagi text box.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita desain seperti ini, ada label dan ada text box ya, yang kita fungsikan nanti sebagai inputan. Nah, selanjutnya yang kita perlu desain adalah membuat kontrol di masing-masing function ya, yaitu ada fungsi untuk menyimpan, menghapus, mengedit, dan mencari data. Nah, di sini kita menggunakan tools button ya. Saya letakkan di sini di bawah. Saya ambil lagi button. Nah, ini ada 4 buah button di sini saya gunakan. Yang pertama button saya jadikan sebagai tombol simpan. Yang kedua itu tombol edit atau update. Yang ketiga tombol hapus, dan yang keempat ini saya jadikan tombol reset. Selain captionnya yang saya rubah, saya harus rubah juga namanya. Ya, di sini saya rubah jadi button reset. Selanjutnya yang ketiga yaitu button hapus. Nah, ini kenapa saya rubah seperti ini, itu hanya untuk memudahkan saya mengingat bahwa nama buttonnya ini adalah button ini ya. Jadi saya sesuaikan dengan nama yang ada di captionnya atau di teksnya ya. Selanjutnya yaitu button edit. Dan button simpan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk di sini di bawah kita ambil lagi satu group box. Kita letakkan di sini. Nah, group box itu nantinya kita jadikan sebagai container. Nah, ini letaknya kita gunakan sebagai container untuk data grid view nantinya ya. Oke, ini untuk captionnya kita hapus saja. Lalu selanjutnya di toolbox kita ambil data grid view. Kita masukkan di sini. Nah, lalu di bawah itu saya ambil satu label. Kita mendesain di sini. Lalu saya tulis untuk di propertiesnya, saya ganti jadi pencarian. Lalu di sampingnya itu saya ambil text box. Lalu saya letakkan di sini di sampingnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan pencarian. Jadi kita memasukkan karakter tertentu untuk melakukan pencarian data. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini desain dari form transaksi penggajian karyawan ya. Di sini kita tinggal ganti di atas ya, data karyawan kita rubah menjadi data penggajian. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita setting di formnya yaitu di properties startupnya ya. Biasanya saya menggunakan center screen ya, seperti itu. Oke, jadi inilah desain interface dari form penggajian karyawan.